Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, semangat pagi dan selamat pagi semuanya. Semoga anak-anak selalu dalam limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, memakai masker, terus makan makanan yang bergizi, serta jaga jarak. Nah, kali ini kita akan masuk pada pembelajaran di kelas 5, tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia di pembelajaran 3. Muatannya bahasa Indonesia dan PPKN. Oke anak-anak, pada subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia di pembelajaran 3 ini, kita akan mempelajari yang namanya tujuan pembelajarannya ya. Peserta didik dapat menjelaskan isi pantun dan menyajikan sebuah pantun secara tertulis, serta peserta didik dapat menjelaskan pengertian gotong royong, unsur-unsur dan manfaat gotong royong tersebut. Nah, dari tujuan pembelajarannya anak-anak sudah tahu nih, nanti belajar tentang apa itu pantun. Nah, pernahkah kalian membuat sebuah pantun? Nah, pernah dengar gak pantun yang seperti ini? Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Nah, ini salah satu bentuk pantun nasihat. Dari pantun tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian pantun adalah salah satu puisi lama yang dapat menghibur dan juga dapat menegur, di mana dalam pantun tersebut terdiri dari 4 baris yang berisi sampiran dan isi. Dari pengertian pantun tadi, anak-anak bisa menyebutkan apa saja ciri-ciri pantun. Yang pertama, terdiri dari 4 baris, bersajak AB-AB atau bersajak AA ya, berisi sampiran dan isi. Sampiran ini terdapat pada baris pertama dan kedua. Sedangkan baris ketiga dan keempat itu adalah isinya ya, yang memberikan makna dari pantun tersebut. Yang selanjutnya terdiri dari 4 sampai 6 kata. Dari kata tersebut terdiri dari 8 hingga 12 suku kata. Cukup jelas kan? Nah, dari ciri-ciri pantun kita masuk ke macam-macam pantun. Nah, macam-macam pantun bisa banyak sekali ya. Yang ada di slide-nya Bu Guru, di situ ada pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, pantun kiasan. Ada lagi pantun adat, pantun tentang kepahlawanan, pantun agama, pantun tentang percintaan, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Dari macam-macam pantun, yang pertama pantun jenaka, yaitu merupakan pantun yang isinya berupa lelucon atau kelucuan, hal-hal yang lucu yang membuat pembaca pantun itu tertawa ya. Kedua yaitu pantun nasihat, yaitu pantun yang berisikan sebuah nasihat. Tujuannya untuk mendidik pembaca dan memberi nasihat baik moral maupun budi pekerti ya. Ketiga yaitu pantun teka-teki. Nah, pada pantun teka-teki ini berisikan sebuah pertanyaan ya. Pertanyaan yang nanti pada poin isinya kalian disuruh menebak. Pantun hiasan yaitu pantun yang berisikan sebuah kiasan yang dapat digunakan untuk
menyampaikan segala macam hal dengan secara tersirat. Ada lagi pantun agama, berarti mendidik pembacanya untuk lebih mendalami suatu agama atau berupa nasihat tentang keagamaan. Pantun percintaan, nah biasanya berisikan rayuan-rayuan ya. Pantun pendidikan, pantun anak-anak yang tujuannya atau pembacanya biasanya diarahkan. Di sini Bu perlihatkan contoh pantun nasihat. Jikalau sudah ditanam petak, janganlah lupa beli durian. Jikalau sudah beruang banyak, janganlah lupa disedekahkan. Nah, pantun nasihat di atas mengajarkan pada kita pada poin isinya, yaitu di baris ketiga dan keempat, mengajak pembaca untuk tidak lupa bersedekah ya. Sampirannya yang mana Bu Guru? Yang baris pertama dan kedua. Itu biasanya bertujuan sebagai pengantar dari isinya. Selanjutnya yaitu contoh pantun jenaka. Yang tadi tujuannya untuk menghibur, untuk membuat tertawa pembacanya. Isinya bisa berupa lelucon ya, hal-hal yang lucu. Pergi berkebun, petik alpukat, alpukat dimakan sambil berdiri. Nona datang, yang mendekat, bersuara besar, bikin aku lari. Nah, ini di poin baris keempat, ini menunjukkan suatu kelucuan. Nah, ini pantun jenaka. Nah, coba kita baca pantun berikutnya. Siang-siang makan buah kedondong, rasa takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Wah, kita diajak untuk melakukan gotong royong nih. Kalian sudah pernah belum bergotong royong? Dari pantun di atas, baris pertama dan kedua disebut sampiran. Tadi ya sudah dijelaskan sama Bu Guru. Yang ketiga dan keempat isi dari pantun. Nah, pernah bergotong royong nggak di lingkungan baik sekolah maupun di rumah? Tentu saja pernah. Nah, amati gambar-gambar berikut. Gambar pertama, ini bentuk atau contoh gotong royong yang kita lakukan di sekolah. Bisa mengikuti piket kelas, kerja bakti di lingkungan sekolah, kerja kelompok, dan lain sebagainya. Gambar kedua adalah contoh gotong royong yang kita lakukan di lingkungan masyarakat atau di sekitar rumah kita. Dengan membantu tetangga mendirikan rumah, membersihkan lingkungan sekitar rumah ya. Kalau orang Jawa ini masih dipakai nih gotong royong yang kita sebut dengan sambatan. Di tempat anak-anak bagaimana? Dari contoh-contoh tadi dapat disimpulkan bahwa gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela. Di sini berarti tujuannya hanya membantu, tidak mengharapkan imbalan atau tanpa pamrih. Dari sifat gotong royong tadi yang tanpa pamrih, tanpa meminta imbalan, nah ini memunculkan suatu manfaat, memunculkan suatu rasa persaudaraan ya. Makanya disebutkan dalam manfaat gotong royong antara lain yang pertama, menumbuhkan rasa persatuan, mempererat rasa persaudaraan, pekerjaan yang tadinya berat bisa jadi ringan, dan pekerjaan yang tadinya lama sekali selesai bisa cepat selesai. Dan keempat, tentunya menciptakan ketentraman dan kedamaian di lingkungan kita. Gotong royong juga merupakan bentuk tanggung jawab kita sebagai warga di dalam masyarakat. Contoh lain adalah
kita gotong royong di dalam menjaga ketertiban dan keamanan, memelihara persatuan dan kesatuan, meningkatkan solidaritas sosial ketika ada saudara kita yang terkena musibah. Nah, biasanya kita saling bahu-membahu, bagaimana cara kita membantu mereka untuk meringankan beban atau kesusahan yang mereka alami ketika mengalami musibah. Ini bisa dalam bentuk memberikan bantuan materi atau bantuan jasa, serta menghapus bentuk-bentuk diskriminasi. Kita dapat saling menyatu tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, adat, golongan, dan lain sebagainya. Lewat gotong royong kita bisa bersatu. Nah, ini contoh gotong royong yang ada di lingkungan kita. Gambar pertama, gotong royong dalam bidang pertanian. Terus ada yang membangun jembatan. Gambar selanjutnya adalah membantu atau sambatan ini ya. Ini yang dimaksud tadi Bu Guru, sambatan. Terus ada gotong royong memperbaiki jalan. Anak-anak bisa dilakukan atau diterapkan ya di rumah. Nah, bentuk tanggung jawab kita selain gotong royong di dalam masyarakat itu banyak sekali ya. Tanggung jawab itu juga termasuk kewajiban kita. Selain kita menuntut hak, kita juga harus melakukan kewajiban kita sebagai warga negara. Contohnya yaitu kewajiban membayar pajak. Yang kedua, kewajiban mematuhi aturan-aturan yang berlaku, menjaga dan merawat fasilitas umum, menjaga kelestarian lingkungan untuk anak cucu kita nanti ya. Jangan sampai anak cucu kita nanti mendapat lingkungan yang sudah tidak baik bagi kehidupan mereka, serta ikut serta atau ikut mensukseskan program-program pemerintah. Itu bentuk salah satu contoh tanggung jawab kita atau kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, sekian tadi pembelajaran yang Ibu berikan. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku sekalian, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Semoga di video-video selanjutnya materinya lebih inovatif, lebih variatif, dan bermanfaat pula ya. Jangan lupa selalu jaga kebersihan, memakai masker, makan makanan yang bergizi, tetap jaga jarak. Di era pandemi ini tetap semangat belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjakan kegiatan yang ada di deskripsi Ibu Guru. Oke, terima kasih.